Banyak sekali berita-berita bohong yang beredar di dunia maya mengenai kepulangan tenaga kerja Indonesia ke Indonesia. Bukan hanya tenaga kerja Indonesia, tapi mungkin orang yang pulang jalan-jalan dari luar negeri, atau mungkin yang memang tinggal di luar negeri karena ikut suami, ikut istri, ikut keluarga, dan mau pulang ke Indonesia. Itu udah stres duluan, udah ribet duluan, atau mungkin pelajar mungkin yang mau pulang ke Indonesia, atau apapun status Anda selama kalian itu adalah warga negara Indonesia, udah mumet duluan, udah stres duluan, udah takut duluan membaca berita-berita yang gak bener mengenai kepulangan ke Indonesia, mengenai prosedur terbaru, mengenai proses terbaru di bandara, di karantina. Makanya aku pengen banget berbagi pengalaman aku bulan April 2021 karantina di Jakarta pada saat saya pulang ke Indonesia. Nggak usah takut untuk pulang dan jangan percaya berita apapun sebelum nonton video ini. Dan sebelum lanjut, yang belum tekan tanda subscribe dan tanda lonceng ditekan dulu supaya nggak ketinggalan berita-berita baru dari channel ini. Oke? Berita yang nggak benar yang pertama adalah tenaga kerja Indonesia atau pelajar, atau mungkin orang Indonesia yang pulang jalan-jalan dari luar negeri, katanya nggak perlu karantina. Itu sangat tidak benar. Karena siapapun, warga Indonesia, warga orang asing gitu, kalau pulang dari luar negeri, masuk ke Indonesia, wajib dikarantina. Karantina itu kenapa harus ditakutin? Kita nggak diapa-apain. Hanya dikurung, istilahnya dikurung di dalam kamar. Tapi bukan berarti di kamar terus, boleh jalan-jalan di sekitar Wisma Atletnya, pakai masker, cuci tangan kemana-mana, pakai alkohol. Nggak yang menakutkan seperti berita-berita yang beredar gitu. Oke? Jadi nggak usah panik duluan. Belum pulang Indonesia udah panik duluan, baca ini, baca itu gitu. Nanti lama-lama nggak pulang-pulang nih ke Indonesia gara-gara takut pulang, takut karantina. Oke? Dan ada yang bilang masa karantinanya panjang. Enggak. Kalau misalnya kita negatif pada saat pemeriksaan pertama, kita negatif, itu akan ditunggu sampai 5 hari, ada yang 4 hari, nanti dicek ulang pemeriksaan PCR-nya atau pemeriksaan coronanya. Setelah 4 hari, ada yang 5 hari, itu akan diperiksa ulang. Kalau misalnya negatif, sudah boleh selesai karantinanya. Kalau misalnya didapatin positif, nah itu yang agak panjang karena dia harus lanjut lagi sekitar 5 hari. Kalau misalnya dia mungkin sakit gitu, maka akan dirawat gitu di tempat khusus perawatan pasien corona. Gitu ya, itu mengenai karantina. Jadi nggak usah percaya kalau misalnya ada judul-judul yang bilang tenaga kerja Indonesia, warga negara Indonesia pulang ke Indonesia tidak karantina. Itu tidak benar sama sekali, karena kita harus karantina. Kenapa kita harus karantina? Karena kita kan nggak tahu kalau kita ini positif, kita bawa corona apa enggak. Coba pikirin keluarga kalian, kalau misalnya kalian bawa corona terus kalian nekat pulang ke rumah tanpa dikarantina, ya udah kita akan menularkan corona tersebut ke keluarga kita. Sayang kan kalau kita mengakibatkan keluarga kita sakit semuanya gitu. Kalau misalnya kita negatif kan syukur gitu. Jadi itu namanya mencegah, dan itu sudah peraturan dari pemerintah. Kalau misalnya ada yang nggak karantina, berarti mereka itu lewat jalur yang mungkin nggak benar, atau mungkin mereka bayar petugasnya supaya tidak karantina. Itu saya tidak tahu, tapi setahu saya wajib gitu, wajib untuk karantina. Tidak ada kata tidak karantina, mau orang asing, mau orang Indonesia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tempat karantina di Indonesia. Bagi orang asing itu akan karantina di hotel dan mereka bayar sendiri. Nah, ada juga nih yang menyebarkan berita bahwa kita bayar pada saat kita pemeriksaan PCR itu kita bayar. Enggak, itu gratis selama kita karantinanya di Wisma Atlet Jakarta. Kalau misalnya kalian milihnya di hotel, ya memang semuanya harus bayar sendiri. Hotelnya bayar sendiri, pemeriksaan coronanya atau PCR-nya itu bayar sendiri, semuanya bayar sendiri. Tapi kalau misalnya kita milihnya di karantina di Wisma Atlet, itu kita dari makan gratis, pemeriksaan PCR-nya itu gratis.
kamar gratis, oke? Itu semuanya gratis. Oh ya, banyak juga yang tanya, apakah di Wisma Atlet itu hanya bisa karantina kalau misalnya mereka tenaga kerja dari luar negeri? Enggak. Seperti yang aku bilang di awal tadi, Wisma Atlet itu untuk semua warga negara Indonesia. Tidak terkecuali dia mau pelajar kek, dia mau kerja kek, atau dia hanya tur kek ke luar negeri. Intinya dia baru menginjakan kaki di Indonesia gitu. Selama dia warga negara Indonesia, dia boleh karantina di Wisma Atlet. Nggak pandang bulu, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu pembantu, mau itu pebisnis, mau itu pelajar, mau itu hanya jalan-jalan ke luar negeri, mau itu pengangguran, itu semua boleh karantina di Wisma Atlet. Oke? Yang ketiga ada lagi berita bahwa dipersulit pada saat pulang dari Wisma Atlet. Sebenarnya bukan dipersulit, oke? Itu semua tergantung kita. Kita harus tegas. Memang ada beberapa katanya yang dipaksa untuk pakai travel yang disediakan di Wisma Atlet. Itu menurut berita. Tapi pada saat pengalaman saya, memang ada yang menawarkan bahwa mau pakai travel dari kita enggak gitu. Di sini ada disediakan travel, misalnya mau ke bandara, mau ke stasiun kereta, mau ke terminal bus, misalnya gitu. Tapi kita bisa bilang, saya tidak mau pakai travel karena saya ada yang jemput. Dan ada lagi nih berita yang bahwa keluarganya dipersulit pada saat mau menjemput ke Wisma Atlet. Enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya yang jemput itu mereka hanya cukup melapor ke dalam Wisma Atlet karena memang bagian Wisma Atlet itu harus mempunyai data-data siapa yang menjemput kita supaya mereka itu punya data, misalnya kita ada kenapa-kenapa mungkin di jalan, mereka punya bukti bahwa kita itu sudah keluar dari Wisma Atlet dan dijemput oleh misalnya keluarga kita. Mereka punya data keluarga kita, namanya siapa, nomor teleponnya di mana, alamatnya di mana. Jadi bisa dilacak ke situ. Waktu itu saya yang jemput itu mobil online. Saya order mobil online karena saya tidak mau pakai travel dan saya tidak punya keluarga untuk menjemput. Jadi order mobil online gitu. Jadi mobil online-nya itu supirnya masuk ke dalam Wisma Atlet. Di situ ada posnya khusus tempat kita keluar kalau misalnya udah selesai karantina. Di situ sopirnya cukup melapor namanya siapa, terus nomor teleponnya gitu. Nomor teleponnya dan alamatnya di mana, terus mau nganterinnya kemana gitu. Saya kebetulan waktu itu dianterinnya ke bandara gitu. Jadi nggak ada yang seribet yang kita bayangkan atau seribet berita-berita yang ada di mana-mana gitu. Jadi maksudnya ini saya ngomong karena memang pengalaman bulan lalu di karantina di Wisma Atlet gitu. Jadi enggak usah yang dengerin yang hoax-hoax, yang berita-berita nggak bener gitu. Jadi nggak ada dipersulit, kecuali memang kalian mau dipaksa-paksa gitu. Kalau misalnya nih pakai ini aja terus kalian agak takut gitu ngejawabnya itu, nah itu beda kasus gitu. Jadi intinya nggak usah takut. Kalau misalnya nggak mau pakai travel, jangan pakai travel. Ada keluarga yang jemput, keluarga tinggal masuk, tinggal lapor sama yang petugas yang di posnya pada saat kita mau keluar. Kan pos pada saat kita keluar dari karantina dari Wisma Atlet itu beda dengan pos pada saat kita baru datang dari bandara gitu. Jadi di pos keluarnya itu tinggal suruh keluarganya masuk ke dalam dan melapor bahwa dia akan menjemput kalian gitu. Sesimpel itu. Terus ada lagi nih yang khawatir tentang barang-barangnya. Kalau misalnya kita karantina di Wisma Atlet, ini saya banyak menjelaskan tentang karantina di Wisma Atlet karena saya ini karantina di Wisma Atlet waktu itu. Jadi kalau barang-barang itu dari bandara itu akan dinaikkan ke dalam bus. Jadi nggak usah takut hilang. Dan yang kawal kita itu kan tentara, jadi nggak usah takut, itu aman banget. Dan pada saat nyampe di Wisma Atlet itu kan memang semua tas-tas, koper itu kan dicampur. Jadi kita harus tahu gitu, kalian meletakkan koper kalian itu di mana. Karena pada saat kita
periksa PCR kan itu ditaruh di luar kopernya gitu. Jadi kalian hafal gitu, koper kalian itu tadinya ditaruh di mana. Jadi setelah pemeriksaan PCR, kalian ambil koper menuju ke kamar yang sudah ditentukan gitu. Waktu itu saya ada pengalaman, petugas TNI-nya bilang bahwa ini ada kardus kalau nggak salah waktu itu. Ada kardus ketinggalan nih, ada koper ketinggalan nih, kalian tahu nggak gitu. Kebetulan memang namanya nggak ada, nomor telepon juga nggak ada. Jadi itu tuh ketinggalan itu karena memang yang punya barang yang lupa, bukan hilang loh. Jadi ketinggalan itu ditaruh di pos penjagaan petugas di Wisma Atlet di situ, supaya misalnya kalau ada yang kecarian mereka tinggal ke situ melapor bahwa nih barang saya hilang, atau mereka bisa cari gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ambil atau apa, tapi memang mungkin karena ada yang udah stres duluan tentang namanya prosedur-prosedur karantina gitu, jadi udah panik duluan gitu, jadi barang-barangnya lupa gitu. Intinya pada saat kita pulang ke Indonesia terus kita disuruh karantina, dan kalian milihnya di Wisma Atlet, itu intinya tenang aja, ikutin aja alurnya, ikutin dari bandara naik bus, nyampe di Wisma Atlet ikutin turun, jagain barang kalian. Kalau misalnya kalian meletakkan barang kalian pada saat pemeriksaan PCR, ingat kalian meletakkan koper kalian di mana, kardus kalian di mana. Kalau misalnya ada yang mungkin kelupaan, pas udah nyampe di kamar nih lupa nih, lapor ke petugasnya di posnya, tadi aku ketinggalan barang, kira-kira ada lihat nggak gitu. Oke? Terima kasih sudah nonton dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Dadah!